Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon, yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Itu memang problem ya, tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wafi, putrani Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Rabian Al-Buti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai, kan tidak Quran. Makanya benar kan Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liqu alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun, ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alat itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Aliko yakliku menempel. Oh ya oke Bapak, nggak masalah. Nah, lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini, saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete bawa WC ngalor ngidul, karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor ngidul. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Fakih fatatakabbar wa anta kanafun minal aklam, kan disebut kamu kok sombong, gue WC melaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah. Bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit. Asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Yofur. Di antara usul saya seperti itu, mbok terjemah Kemenak kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias.
Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga, misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di kewegean sini. Makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini. Lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda. Tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh. Kana minal jin, kana ono sopo iblis iku minal jinni. Padahal tadi ada yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang nggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan? Jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya. Kalau malam disebut falam majana alaihi lailu. Kalau orang masturul akli disebut majnun. Orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur tidak kelihatan. Nah, sekarang saya tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Ndak, berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin iku iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Paham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu, subhanallah, ya Baghawi terus Bedawi, itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini, sholat kita ini ya sholat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-sholat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang nggak mungkin kita maknani sholat itu dengan makna sholat sing mustalah alaihim al-fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati, pasti maknanya sholli ai utulahum, kamu mendoakan. Terus inna sholataka sakanulahum ai du'auka sakanulahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sya'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sittati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari, asumsinya itu 24 jam kali 6.
Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini, gue dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisa. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Enggak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma, limanil mulkul yaum lillahil wahidil fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isyruna sa. Di akhirat ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali, konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya, karena tadi apa ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya, tapi saya pikir ya itu tadilah yang saya utarakan, saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak, terus ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah tidak ada semua, terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu. Ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah. Di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak, kan bisa. Cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah, bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji. Karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam, kilatan. Di sarang ya banyak, kados ke saya itu ngaji butuh khatam. Khatam itu barokah, kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senangannya yang penting faham. Ada kiai yang kebetulan nasibnya baik, ya faham ya khatam. Nah, itu ada santri macam-macam, yang penting khatam. Ya, ono sing penting faham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Repot aja gitu. Repot des. Tapi yang penting itu saya mohon lah, kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya ubudu robbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu robbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang jong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Nggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wama arsalnaka illa kafatal lidasi basyira wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas, bukan harus ahla apa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin qala ahla Makkah, wa fi tafsirin akhar dia bilang ayan nas. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh, sampean kalau hafal hadis nanti akan ngomong seperti saya. Itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini, terus terakhir dia yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga. Nabi jawabnya itu, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya yang nggak muati alaman yassarahu wah. Oh, itu gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kalau Nabi, wah ini sulit, enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yassarahu wah. Iya, Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wahi yasir. Yaitu gampang. Bukan berarti kita nyepelek, enggak. Memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, kita tahu, cuma tidak mau. Sama tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini, tahu, tapi kan nggak mau.
Akhirnya mau takut tok, carane ngalim piye Gus? Asline ngerti, nak carane iku ngerti. Geleme sing ra nah, itu kan gitu. Ini kebetulan kan ngomong fakta biasa mawon, betul. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya kalau ingin alim tafsir, satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi, karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik. Itu kan wajar ya, sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib, kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di sarah dibenarkan, kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah. Ada beberapa yang dibenarkan sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib, kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di sarah dibenarkan, kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua, belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah, jangan hidup di Kuagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Iya bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama dan bantah pangeran. Atau gini, kalau terpaksa muni sulit Gus, tapi sementara ini pokoknya tambahi gitu lah, nanti ya masih sulit, tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa manazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu hina kanu fil kufr. Mereka paham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Faqih fala tafham. Wa anta tata'alam kutuba kadza wa kadza wa takhtimu kutuba kadza kadza. Kok cek kadza. Lewat tak kadane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sama jangan sensitif. Kok cawe itu yang kandani sensitif, semutung. Ini pelurusan. Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan itu nyata. Saya ulang lagi, itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini, ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang bisa sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, saya percaya banget, wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran, kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan, kalau kaidah normal, kondisi normal, kamu harus bilang Zaidun kok imun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan kok imun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan la kok imun. Ya enggak di ilmu Balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jarul Maknud tidak paham kan aneh.
itu penting gitu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal.